Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar bro-bro semua? Saya doakan kalian sehat selalu, cepat dapat kerja yang masih nganggur, cepat dapat jodoh yang masih jomblo, dan cepat dapat RC yang diimpikan tentunya. Di channel ini saya banyak membahas seputar RC dari mulai unboxing, review, tutorial, try run, sampai build tips seperti video ini. Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya dan jangan lupa subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya jika dirasa channel ini bermanfaat. Oke bro, di video kali ini saya akan unboxing sebuah RC Crawler atau RC Offroad atau RC Adventure atau apapun itu bagaimana kalian menyebutnya. Yang pasti ini adalah video pertama di dunia karena kali ini saya akan unboxing sebuah RC skala 1/16 keluaran terbaru dari RGT, yaitu RGT 136161. Untuk yang belum tahu RGT, sedikit saya jelaskan kalau RGT itu adalah pabrikan RC asal Cina yang produknya tidak terlalu murah juga tidak terlalu mahal, akan tetapi cukup laku di pasaran terutama untuk para pemula karena rata-rata RGT menjual produknya dalam paket RTR alias ready to run seperti RGT 136161 yang akan saya unboxing kali ini. Oke, sebelum kita buka seperti biasa kita lihat dulu penampakan dan keterangan spesifikasi yang tertulis di boxnya. Yang pertama jelas ini adalah RC skala 1/16 RTR model dengan fitur ESC Hobbywing, 2,4 GHz transmitter, body Lexan, motor 370, realistis LED light, dan lain-lain. Ada 3 varian warna yang tersedia yaitu oranye, biru, merah, dan ada satu warna lagi yang kemungkinan besar transparan. Di bagian belakang terdapat spek yang lebih lengkap, diantaranya sudah metal gear untuk aksel dan bevel, memiliki wheelbase 200 mm, servo 17 gram, ISC 25 ampere, dan inilah spesifikasi lengkapnya. Oke, langsung saja kita keluarkan semua isinya. Pertama dapat charger standar dengan soket TD-an. Selanjutnya manual book, body post, dan spare part cadangan. Lalu ada transmitter 4 channel yang sama persis dengan Dumbo RC X4. Dan terakhir RC-nya yang sudah dirakit. Inilah dia RC pertama dari RGT untuk skala 1/16, menggunakan body Lexan yang sudah komplit dengan aksesorisnya seperti snorkel, roof rack, spion, ban serep, roll cage, bumper depan belakang, stiker, sampai LED light yang sudah terpasang di bodinya. Baterainya NIMH 7,2 volt. 1100 mAh yang diklaim bisa tahan sampai 40 menit lebih dan memakai soket TD-an sesuai dengan soket charger bawaannya. Untuk ESC-nya si RGT 136161 ini memakai brushed ISC 25 ampere dari Hobbywing yang tentu saja sudah waterproof. Support baterai NIMH dan baterai LiPo 2-3S. Tinggal pindah posisi jumper aja jika ingin mengganti baterainya dengan baterai LiPo. Saya yakin ini barang yang sama dengan ESC Hobbywing seri Quick Run 1625. Hanya beda warna di bagian heatsink dan kabelnya saja. Dan satu hal yang harus dinotis adalah bagian saklarnya yang tidak memiliki seal seperti ESC 1625 yang dijual di pasaran. Servo 17 gram tanpa merek yang masih analog akan tetapi sudah metal gear, tidak ada keterangan sudah waterproof atau belum. Bagian gearbox, agar bro-bro bisa melihat secara langsung, saya memutuskan untuk membongkarnya saja. Dan seperti inilah susunan gear pada gearboxnya. Terdapat 2 buah gear berbahan plastik dengan ukuran yang lumayan besar, juga ada 2 bearing metal pada asnya. Gear rasionya 53:1. Setidaknya itulah yang tertulis di buku manual. Jangan tanya saya gear rasio itu apa, karena saya juga tidak ngerti. Tapi bohong. Untuk motornya sendiri memakai motor 370 seperti ini, dan sudah include reducer yang bikin torsi motornya makin ajib untuk diajak crawling. Seperti yang sudah saya katakan di awal video, transmitternya sama persis dengan Dumbo RC X4 yang akhir-akhir ini out of stock di mana-mana. Sekalipun ada yang ready stock, biasanya dengan harga tidak wajar.
Mungkin karena memang transmitter ini masuk kategori transmitter murah dengan ketahanan yang cukup mumpuni, memiliki fitur yang lumayan komplit, tidak boros baterai, dan yang pastinya ramah di kantong. Transmitter ini memiliki 4 channel, memakai 4 buah baterai AA, dan sudah disediakan soket JST agar bisa memakai baterai jenis lain. Pengaturan trim, EVA, dan reverse juga tersedia walaupun masih analog. Lanjut bagian receiver, ternyata tidak sama persis dengan Dumbo RC kalau receivernya nih bro, karena di receiver ini include menyatu dengan modul lampu. Salah satu kelebihan si RGT 136161 memang dengan hadirnya lampu depan belakang, lampu sen, lampu hazard, juga lampu biru tambahan yang bisa diatur dari transmitter. Kopelnya masih plastik nih bro. Kualitas plastiknya agak ngeri, tapi saya suka dengan cara menyambungkan kopel ke gear bevelnya. Kalau RC di bawah skala 1/10 atau biasa disebut mini RC yang kopel dan gear bevelnya plastik biasanya disambungkan memakai lem dan itu bikin susah banget dibuka. Terus kalau kopel dan gear bevelnya metal biasanya memakai baut groove seperti ini. Dan terkadang sering lepas karena si baut groove hanya disangkutkan sedikit ke bagian rata as gear bevelnya seperti ini. Nah, si RGT ini kopelnya plastik tapi gear bevelnya metal, dan untuk menyambungkannya memakai baut panjang, jadi seperti pin untuk mengunci hex roda bro. Bolong gitu asnya lah. Saya rasa ini jauh lebih kuat dan gak akan gampang lepas kopelnya. Kalau kopelnya patah sih mungkin ya, karena bahannya iya gitu deh. Jujur saja bagian link rod ini saya suka banget, tapi bukan karena build quality-nya. Kalau build quality-nya sedih pokoknya. Saya suka link rod ini karena posisinya lebih scale, tidak seperti WPL atau MN. Secara teori, dengan posisi link rod bagian bawah bertumpu ke skid plate dan penempatannya berdekatan, itu bikin artikulasinya makin mantap bro. Pada sadar nggak kalau WPL dan MN link rod bagian bawahnya itu ke sasis dan posisinya berjauhan. Tapi walaupun begitu, ini tetap hanya sebuah teori. Ada yang terbukti, ada juga yang enggak. Semuanya kembali ke skill setting link rodnya. Kalau bagian steering rod ini to the point aja, build quality-nya jelek banget, lebih jelek daripada link rodnya. Tapi walaupun begitu, fungsinya aman-aman saja. Ban dan velgnya keren bro. Si RGT 136161 ini as di akselnya lebih besar dari WPL maupun MN. Pemasangan velgnya pakai mur seperti RC skala 1/10. Ukuran hexnya juga 12 mm sama dengan 1/10. Bannya belum memakai pemberat, kualitas karetnya sangat lembut, mirip sama ban bawaan WPL C44KM, malah saya rasa lebih lembut ini kayaknya. Velgnya plastik biasa dan tentunya belum beadlock, akan tetapi bro tidak harus takut bannya lepas, karena si RGT ini sudah berbaik hati untuk merekatkan ban dan velgnya menggunakan lem. Diameter bannya 68 mm dengan lebar 26 mm. Gear diferensial atau gear gardannya metal dan gede banget untuk ukuran RC skala 1/16. Bearingnya juga sama. Pantas saja bongol akselnya gede dan bikin ground clearance-nya sangat pendek. Intinya saya sangat puas melihat jeroan gardan RC ini. Tapi sayang case gardannya plastik dan build quality-nya berasa ringkih. Juga link base-nya atau dudukan link rod-nya menyatu dengan case gardan. Kalau nanti misal link base-nya patah, berarti mau nggak mau saya harus ganti sama case gardannya. Melihat shock breaker dengan bentuk seperti ini harusnya sih sudah bisa diisi oli, tapi jujur saja saya tidak berani membongkar karena build quality dudukannya yang ringkih. Pastinya shock breaker ini lebih baik daripada bawaan MN maupun WPL. Mungkin saya rasa performanya 11-12 dengan shock seperti ini. Hanya saja ini masih plastik. Bagian tutup tabung yang warna oranye saja yang bahannya metal. Bro, ini adalah bagian yang sangat bikin saya kecewa. Jadi, si RGT 136161 ini bagian skid plate-nya, sidebar, frame sasis, shock tower, servo mount,
brace, dudukan bumper, dan dudukan baterai, semuanya dibikin menjadi satu bagian. Gak ngerti lagi deh, biar apa dibikin kayak gini. Oke, sudah cukup curhatnya bro. Saatnya test drive, sekalian saya sampaikan kesimpulan tentang RC ini. Dengan hadirnya RGT 136161 ini tentu menambah lini baru dalam persaingan RC skala mini yang saat ini didominasi oleh WPL dan MN. Segudang fitur yang ditawarkan RGT 136161 ini cukup menarik untuk dicoba, apalagi untuk para pemula yang gak mau ribet merakit sendiri. Ini bisa menjadi pilihan lain di luar WPL atau MN, yang mana seperti kita ketahui bersama, jika paket RTR dari MN atau WPL itu sangat tidak playable jika tanpa upgrade terlebih dahulu. Berbeda dengan RGT 136161 ini. Setelah saya test drive, ternyata performa crawlingnya sangat dapat diandalkan dan boleh dibilang sangat memuaskan saya. Suaranya juga tidak berisik, jalan dan shocknya sangat smooth. Kalaupun ada kekurangan yang saya rasakan di bobotnya saja yang hanya 800 gram, bikin cengkraman bannya kurang maksimal. Dan satu lagi yaitu bagian bongol garda yang terlalu besar, bikin ground clearance-nya sangat pendek. Akan tetapi walaupun RGT 136161 RTR ini sangat playable, saya tidak bisa merekomendasikan setidaknya dalam waktu dekat ini. Karena sampai video ini di-upload, saya belum menemukan toko yang menjual spare part untuk RC ini. Bahkan di website resminya pun belum tersedia. Dengan harga saat ini di angka berkisar 1,7 sampai 2,5 juta, rasanya masih terlalu sedikit kemahalan untuk saya. Karena budget RC Mini untuk saya maksimal di angka 2 juta. Itu sudah full upgrade dan full aksesoris seperti winch, driver figure, dan lain-lain. So, jika ada yang bertanya apakah RC ini bagus atau tidak, saya akan menjawab dengan kata-kata seperti ini. Saya suka dengan fungsinya, struktur kaki-kakinya, part elektrik, dan gear-gearnya. Akan tetapi, saya sangat tidak suka dengan build quality-nya. Mudah-mudahan kedepannya RGT menyediakan part upgrade untuk RC ini. Apalagi jika part upgrade-nya metal, sepertinya saya akan main si RGT 136161 ini dalam waktu yang cukup lama. Gimana menurut bro? Tulis di kolom komentar, kira-kira RC ini worth it untuk dibeli atau tidak? Jika ada pertanyaan, langsung gaspol saja di kolom komentar. Atau jangan ragu untuk senggol saya di DM Instagram @arifaf_rc. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.